Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Kami minta pengurapan-Mu, hikmat, pewahyuan pengertian dari surga Kau curahkan atas kehidupan kami. Jadikan tanah hati kami menjadi tanah hati yang terbaik untuk firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, selamat pagi. Ya, saya mau ngajak kita buka firman Tuhan bersama dengan saya. Kita akan belajar dari kisah Ribka pagi hari ini saudara. Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke 21 saudara. Cukup panjang ayatnya saudara. Ya. Nah ini sumur yang kedua. Kalau saudara ikuti apa yang saya sampaikan sepanjang beberapa hari di dalam minggu ini, saya menyampaikan bahwa di dalam hidup kita, dalam hati kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, maka ada aliran kehidupan, ada sumur kehidupan yang mengalir, yang meluap seperti itu saudara. Ya, jadi setiap pribadi kita punya sumur itu, tapi kemungkinan sumur itu kenapa tidak meluap? Karena mungkin tersumbat. Ya, ada banyak hal yang menyumbatnya. Mungkin ada kekecewaan, ada kepahitan, ya, ada kemarahan, sesuatu yang menutupi hati kita saudara, sehingga tidak keluar kehidupan itu yang begitu melimpah yang Tuhan berikan bagi kita saudara. Namun hari ini saya berdoa ketika kita pelajari tentang kisah tentang Ribka ini saudara, maka ada satu sumur yang begitu luar biasa, ya ini yang namanya sumur kemurahan saudara, ya sumur kelimpahan, ya untuk berbuat baik kepada orang lain saudara. Itu dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan buat saudara Kejadian pasal yang ke-24 ayat pertama mulai. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, ia menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeri itu dan ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana Tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikat dia berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, dan maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya.
Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian beralihlah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segera diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk Tuan, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Ditimbanya lah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Nah saudara, baik. Hari itu Abraham mengutus hambanya, ini hamba yang paling tua bernama Eliezer, saudara, pergi ke Ur Kasdim, saudara, ya, ke tanah leluhur Abraham, ya, untuk mencari seorang istri buat Ishak, saudara, seperti itu. Nah, Abraham berkata kepada Eliezer, kamu itu harus mencari istri bagi anakku Ishak, bawa ya semua keperluan harta ya yang kamu perlukan sepanjang perjalanan dan bawa kepada keluarganya itu, seperti itu, saudara. Nah, Eliezer itu ini salah satu hamba yang sangat dipercaya oleh Abraham, ya. Alkitab mengatakan, saudara, ketika Eliezer melakukan seperti apa yang Abraham suruh, saudara, maka Eliezer itu membawa setidaknya, Alkitab mencatat ada 10 ekor unta, saudara. Dia pergi ya menempuh jarak yang sangat jauh, saudara, seperti itu, dan akhirnya dia tiba ya di tanah di Ur Kasdim, saudara, seperti itu, tempat asal daripada Abraham, saudara. Nah, lalu kemudian dia melihat ada sumur, lalu kemudian dia melihat ada banyak anak-anak gadis lagi berkumpul, saudara. Lalu kemudian dia berhenti dan dia berdoa dalam hatinya. Dia berkata, ya Tuhan Allahku, Tuhanku Abraham, kiranya kalau tanda ini seperti yang aku minta, ya, ketika aku sampai nanti di sumur dan aku minta salah seorang dari gadis-gadis itu untuk mengambil air, ya. Nah, kalau di antara mereka mengatakan, ya, dia memberikan aku air, tapi juga, ya, bukan hanya aku yang dikasih minum, tapi juga onta-ontaku ini, ya, dia akan beri minum, maka itulah calon istri daripada anak tuanku Abraham, ya. Nah, saudara tahu, ketika Eliezer mendekati sumur itu, tiba-tiba, ya, datang seorang bernama Ribka, ya. Nah, ketika Ribka ini, gadis ini sedang menimba air, Eliezer bertanya, boleh aku minta air? Ya, tiba-tiba, ya, tanpa dia basa-basi, ya, dia kasih air minum kepada Eliezer. Dan bukan hanya itu, ya, dia berkata, Tuanku silakan minum, tapi aku akan juga membeli minum, bukan hanya tuanku, tapi juga untuk tuan onta tuanku juga aku akan beri minum, seperti itu, saudara. Saudara tahu ya, ketika orang memberi minum onta itu beda dengan memberi minum kepada manusia. Ya, kalau minum kepada manusia paling berapa gelas dia bisa minum, seperti itu. Ya, tapi kalau onta itu berliter-liter air, saudara. Apalagi dikatakan bukan hanya 1 ekor, 10 ekor, saudara. Ya, dan kita tahu bahwa onta itu di tubuhnya, ya, ini binatang padang gurun. Dia punya tempat untuk menyimpan persediaan air seperti tangki. Tangki mobil, seperti tangki motor, seperti itu, saudara. Ya, dan itu bisa berliter-liter dan sangat banyak, saudara. Ya, supaya onta itu ketika jalan di padang gurun itu mereka tidak menjadi kehausan. Ya, karena ada stok airnya, seperti itu, saudara. Ya, nah, saudara tahu seorang gadis memberikan minum, ya, 10 onta
Dan itu tanpa diminta, saudara. Itu keluar ya dari hati Ribka sendiri, saudara. Sesuatu yang memang di dalamnya ada kemurahan, di dalamnya ada kelimpahan, ya, yang keluar, meluap dari hatinya yang paling dalam, saudara. Dia berikan, saudara. Nah, saya percaya gak gampang ketemu sama orang yang seperti itu. Tanpa diminta, dia memberikan, saudara. Bukan hanya 1, tapi 10 onta diberi minum semuanya, saudara. Saya berdoa sumur seperti ini ada di dalam kehidupan setiap pribadi kita, yakni sumur kemurahan atau sumur kelimpahan, saudara, untuk berbuat baik, saudara. Ya, dan saya sudah menemukan, nggak banyak orang sih, tapi ada orang-orang yang memang dia punya kemurahan begitu luar biasa, ya. Tapi ini tidak hanya berlaku untuk anak Tuhan, untuk orang-orang dunia pun ada sumur yang seperti itu. Tuhan taruh di hati mereka, ya, punya jiwa sosial begitu luar biasa, ya. Nah, orang berkata, tapi kan dia cari muka, ya itu urusan dia. Tapi yang pasti dia punya jiwa, dia punya hati, ya, ada kelimpahan kemurahan, saudara, yang biasa diberikan, saudara. Saudara, saya berdoa sampai kapanpun saudara dan saya juga memiliki sumur ini, saudara. Ingat, kita yang percaya kepada Yesus, kita sudah ada sumber ini, saudara, sumber mata air ini dan sumber kelimpahan kemurahan ini, saudara. Setiap pribadi kita punya, ya. Nah, saya berdoa semakin hari semakin kita bermurah hati, saudara. Ingat, kalau kita bermurah hati, Alkitab berkata kita juga akan beroleh kemurahan, saudara. Ya, saya teringat dengan sebuah kisah. Ini kisah nyata, saudara. Ya, satu kali ada satu keluarga bangsawan, saudara. Dia punya seorang anak laki-laki. Nah, kita tahu kalau bangsawan itu, apalagi di dunia Eropa, saudara, ya pasti punya tanah yang sangat luas, saudara. Ya, kalau punya tanah yang sangat luas pasti punya kebun yang sangat luas juga. Ya, punya taman yang sangat luas seperti itu. Nah, karena dia bangsawan, maka dia pasti akan mempekerjakan banyak tukang-tukang, entah itu mengurus tamannya, mengurus kebunnya, ya, mengurus semua apa yang ada di rumahnya seperti itu, saudara. Ya, nah, satu kali, saudara, tukang taman yang bekerja di rumah bangsawan itu meminta izin kepada pemilik atau bangsawan ini, saudara. Ya, dia berkata, boleh nggak anak tukang taman ini, karena tidak ada yang menjaga, istrinya sudah meninggal, ya, anak sematawayang, boleh nggak dibawa serta untuk ikut minimal bisa bersama-sama dengan papanya, seperti itu. Nah, bangsawan ini punya anak laki-laki juga, ya. Tukang kebun ini punya anak laki-laki, saudara. Kurang lebih usianya sebaya seperti itu, saudara. Nah, bangsawan ini berkata, oke, saya izinkan, tapi tolong dijaga ya supaya anakmu itu jangan sampai berbuat sesuatu yang bisa merusak taman, bisa merusak sesuatu yang di lingkungan rumahku ini, seperti itu, saudara. Ya, nah, dia berkata, kamu juga harus serius kerja, jangan sampai kamu kerja sambil terpecah, artinya konsentrasinya karena sambil menjaga anaknya, seperti itu, saudara. Nah, tapi bangsawan ini terkenal dengan bangsawan yang bermurah hati, saudara. Nah, satu hari terjadi sebuah peristiwa, saudara. Nah, di rumah bangsawan ini di belakangnya, biasanya kalau kita tahu bahwa bangsawan itu pasti sekali lagi punya tempat-tempat tertentu yang yang memang dibuat, ya, ada kolam seperti itu, ada taman, ya, mungkin juga ada, ya, tempat-tempat khusus untuk menaruh barang mereka seperti itu, saudara. Nah, tanpa sadar, saudara, satu hari anak bangsawan ini, ya, terpeleset di kolam, saudara, dan dia tercebur, tenggelam di kolam itu, saudara, seperti itu. Tidak ada orang melihat kecuali anak si tukang taman itu, saudara. Ya, nah, karena dia melihat, dia lari, dia juga menceburkan diri,
Dan nyelam, dia selamatkan anak bangsawan ini, saudara, seperti saudara. Ya, ketika diselamatkan, nah papanya mendengar bahwa anaknya mengalami musibah, ya hampir mati, tapi diselamatkan oleh anak tukang tamat ini. Nah, papanya begitu senang seperti itu, saudara. Ya, nah karena ini bangsawan bermurah hati, ya dia bertanya kepada anak tukang kebun ini, kamu kepingin apa? Kamu kepingin sekolah atau tidak? Seperti itu. Ya, anak tukang tamat ini karena miskin, dia tidak bisa sekolah, makanya dia dibawa oleh orang tuanya, papanya untuk ke taman bersama-sama bekerja. Lalu anak ini berkata, saya mau sekolah, ya. Kamu kepingin jadi apa? Dia menjawab, aku kepingin jadi dokter, seperti itu. Lalu bangsawan ini berkata begini, ya, saya akan mensponsori, membiayai semua sekolahmu sampai kamu menjadi seorang dokter, seperti itu, saudara. Ya, dan apa yang terjadi, saudara? Memang rupanya anak tukang tamat ini sangat pintar, cerdas, seperti itu, saudara. Dia sekolah dengan luar biasa dan nilainya selalu terbaik, saudara. Nah, sekian belas tahun kemudian, ya anak ini sungguh-sungguh dia menjadi seorang dokter, seperti saudara. Nah, anak bangsawan juga tumbuh, ya besar, dan dia tidak menjadi seorang dokter, tapi dia memilih mengambil karir menjadi seorang politikus, saudara, menjadi anggota parlemen, saudara. Bertahun-tahun berlalu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Satu hari politikus muda ini, saudara, anak bangsawan ini yang karirnya sudah sangat menanjak, ya tiba-tiba, saudara, menderita sakit, saudara. Ya, ini anak ini dibawa kemana-mana, ke setiap dokter, setiap tabib yang ada seperti itu, saudara. Tapi tidak membaik keadaannya, saudara. Sakitnya makin parah, ya, dan dikatakan hampir mati, saudara. Lalu tiba-tiba ada yang memberikan nasihat bahwa ada seorang dokter yang pintar sekali, mungkin kamu bisa panggil dia datang khusus, siapa tahu dia bisa menyembuhkan Anda, seperti itu, saudara. Lalu politikus muda ini, anak bangsawan ini, saudara, mengutus orang untuk memanggil dokter itu datang, seperti itu, saudara. Dan waktu dokter itu datang, saudara, ya ternyata saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Ini adalah dokter yang pernah disekolahkan oleh papanya, ya, dan sekarang sudah menjadi seorang dokter, seperti itu, saudara. Ya, dan ini dokter yang hebat sekali, pintar sekali, saudara. Singkat cerita, saudara, ya, dokter ini berhasil menyembuhkan, ya, politikus muda ini, saudara. Saudara tahu siapakah politikus muda ini? Dia adalah Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill, saudara. Jadi Perdana Menteri Inggris ini pernah ditolong 2 kali oleh orang yang sama. Pertama, ketika tercebur di kolam dan hampir mati, diselamatkan. Tapi yang kedua, ketika karirnya sudah mulai naik menjadi seorang politikus yang begitu luar biasa, mengalami sakit parah dan disembuhkan oleh anak tukang taman ini yang sudah menjadi dokter, saudara, seperti itu, saudara. Ya, nah ceritanya berlanjut. Kalau anak muda ini, yang pertama, papanya tidak bermurah hati mengizinkan anak tukang tamat itu dibawa bersama dengan papanya, diizinkan untuk bisa bersama-sama di tamannya, saudara, maka ayahnya akan kehilangan seorang anak. Ya, tapi yang parah, saudara, bukan hanya itu, negara Inggris kehilangan seorang politikus yang begitu luar biasa yang bernama Winston Churchill, saudara. Kenapa? Karena waktu Perang Dunia Kedua meletus, saudara, gara-gara pidato orator, ya, dari Winston Churchill ini,
itu membangkitkan semangat orang-orang Inggris untuk berjuang. Sehingga mereka menjadi salah satu negara dalam masa Perang Dunia Kedua itu menjadi negara yang begitu kuat, begitu powerful, saudara. Ya. Dan itu bisa ada, itu karena ada kemurahan hati. Ya, dari papanya. Saudara, mungkin kisah seperti ini tidak terlalu menyentuh orang, karena mungkin hanya kebetulan-kebetulan saja. Ya, saya mau katakan tidak ada hal yang kebetulan terjadi dalam kehidupan dunia ini. Saudara mungkin pernah lihat di video atau di YouTube, ada seorang anak kecil tiba-tiba dikejar oleh seorang ibu-ibu, lalu anak itu dipukul, ya. Lalu tiba-tiba ada seorang penjual bakmi melihat itu berteriak, "Stop! Ya, kamu jangan marah dia." Ternyata anak kecil ini mengambil obat dari toko obat ibu ini, saudara. Ya, lalu si tukang bakmi itu menyuruh anaknya mengambil uang, lalu membayar kepada si ibu itu. Ya, lalu obatnya dipegang, disuruh anaknya lagi ambil bakmi, dikasih kembali kepada anaknya. Anak itu melihat bapak itu, ya kan, lalu dia lari seperti itu, saudara. Ya, singkat cerita, tukang bakmi itu beberapa tahun kemudian jatuh sakit, ya, dan sakitnya parah, dan akhirnya dia mesti menjual semua apa yang dia miliki, termasuk usahanya untuk pengobatan itu. Nah, ternyata apa itu, saudara? Di rumah sakit dia dilayani, ya, oleh seorang dokter. Begitu dokter itu periksa, ya, dokter itu menyembuhkan dia, memberikan resep, dan awalnya dia harus membayar begitu mahal, ya, sampai harus menjual rukonya, menjual usahanya, ya. Tapi dilunasi oleh dokter ini. Dokter ini menulis secari kertas, sudah dibayar dengan sebungkus bakmi dan juga obat berapa puluh tahun yang lalu. Ternyata apa yang dilakukan oleh tukang bakmi ini beberapa puluh tahun yang lalu itu kembali lagi, dia tuai kembali, saudara. Ya, itu kisah nyata dari negara Thailand, saudara, seperti itu. Ya, saudara harus tahu bahwa apapun yang kita lakukan, kemurahan-kemurahan yang muncul dalam kehidupan kita itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Itu sebabnya Alkitab berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan pernah letih mengerjakan hal-hal yang baik. Sebab bila waktunya tiba, kalau kita tidak melemah, kata firman Tuhan, maka kita akan menuai, saudara. Saudara tahu, mungkin ada banyak orang menilai, menganggap sepertinya apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan ya, yang kita lakukan, mungkin kita belum melihat hasil sampai saat ini, saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan memperhatikannya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Dia suka melihat anak-anaknya itu bermurah hati, saudara. Kalau anak-anaknya menunjukkan kemurahan hati kepada orang-orang, saudara, saudara percaya bahwa satu hari kelak, saudara dan saya, orang-orang yang sudah bermurah hati, saudara, satu kali kelak, saudara, pasti akan menikmati, ya, sebuah hasil buah dari kemurahan hati kita masing-masing, saudara. Karena kemurahan hati itu dan kebaikan kita selalu pasti diperhitungkan oleh Tuhan, saudara. Saya berdoa sumur kemurahan ini, saudara, terus memancar begitu kuat dalam kehidupan kita. Ada kebajikan, ada kemurahan yang terus mengalir keluar dari hidup kita, saudara. Ada amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara tahu ini kisah ini yang kita baca tentang Ribka, saudara, ya, itu membuktikan kemurahan hatinya begitu luar biasa, dan itu mengakibatkan dampak yang luar biasa juga bagi hidupnya. Hari itu, saudara, dia tidak tahu bahwa onta-onta yang dibawa oleh orang yang dia tidak kenal, karena kemurahan hatinya dia memberi minum kepada
onta-onta miliknya orang lain saudara. Tapi sesungguhnya itu milik dia sendiri saudara. Bahkan semua harta yang dibawa oleh Eliezer di pundak, ya, di punggungnya onta-onta itu semuanya yang diangkut saudara, itu juga miliknya si Ribka saudara. Tanpa dia sadar, saudara tahu bahwa tidak pernah ada kebajikan, tidak pernah ada kemurahan hati, tidak pernah ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang tidak pernah menghasilkan sesuatu yang ujungnya akan kembali kepada diri kita saudara. Orang yang berbuat baik, orang yang bermurah hati kepada sesamanya saudara, sebetulnya dia sedang memberkati dirinya sendiri saudara. Sebenarnya dia sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri saudara. Ya, dia sedang menaruh investasi atau mungkin kata petik harta ya dalam kehidupannya buat diri sendiri saudara. Kalau saudara baca di Amsal 11 ayat 17 berkata begini. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri saudara. Saya berdoa kemurahan ada dalam hati saudara masing-masing. Dari tempat ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya Jemaat GBI Mercy Singkawang. Ya, saudara orang-orang yang bermurah hati, lebih lagi saudara yang sangat mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Ya, apapun bentuknya, saya berdoa tetap pertahankan kemurahan hati saudara. Saudara tahu bahwa setiap kemurahan hati saudara, pengorbanan saudara, kebaikan saudara tidak akan berlalu dengan sia-sia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang lain juga, mungkin saudara menolong orang-orang miskin, memperhatikan janda-janda, memperhatikan fakir miskin, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, tetap lakukan saudara. Sesuai yang Tuhan berikan kemampuan, kepercayaan kepada saudara. Sebab kemurahan hati saudara akan berbalik kepada saudara sendiri. Ingat Amsal berkata orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ribka, dia tidak pernah menyadari kemurahan hatinya akan mengubah masa depannya saudara. Ya, apa yang dilakukannya terhadap Eliezer dan 10 ontanya pada waktu itu saudara, itu hanya sekejap loh. Kira-kira ya berapa menit lah, berapa jam lah, ya. Hanya beberapa saat. Tapi yang penting saudara, sekian saat kemudian saudara, ternyata yang dia lakukan, onta-onta yang dia beri minum, ternyata itu onta-onta sedang membawa harta yang berlimpah. Dan ternyata itu buat dia, itu buat keluarganya saudara. Dia memang mengorbankan waktunya, dia mengorbankan tenaganya. Berat sekali, mungkin bergalon-galon memberi minum kepada onta itu saudara, berat. Dia harus pikul, ya. Tapi dengarkan baik-baik, nggak ada ruginya di situ. Sama sekali tidak ada ruginya saudara. Mungkin orang berkata, bodoh banget kamu lakukan seperti itu. Dia kan bisa lakukan sendiri, ya kan? Tapi orang yang bermurah hati selalu ada dampak yang begitu luar biasa. Tentu yang baik juga buat orang yang bersangkutan saudara. Saudara, saya berdoa sekali lagi saudara, biar sumur ini tetap ada, terus memancar dalam kehidupan kita saudara. Ada banyak orang membiarkan yang kemurahan hatinya tertutup oleh kepahitan, kekecewaan, kemarahan. Dan itu menghentikan sumur kehidupannya ini, sumur kemurahan ini saudara, tersumbat, tidak mengalir lagi saudara. Kenapa? Mungkin pernah dulu dia lakukan kebaikan, tapi ketika dia berbuat baik, orang yang menerima kebaikan memanfaatkan, mengecewakan, malah mungkin berbuat sebaliknya. Seperti pepatah berkata, air susu dibalas dengan air tuba. Saya mau katakan, kalau saudara pernah mengalami, saudara jangan biarkan kejadian itu menjadi penghambat atau menyumbat hati saudara untuk bermurah hati, untuk berbuat baik.
Saudara bermurah hati, berbuat baik. Ingat, bukan karena ingin dipandang orang baik, tapi memang karena saudara adalah orang yang baik. Saudara adalah orang yang bermurah hati. Tidak perlu dipuji atau tidak. Tidak peduli orang memperhatikan atau tidak. Karena saudara baik, maka saudara pasti akan berbuat baik. Alkitab berkata, Yesus berkata, orang yang baik akan mengeluarkan dari hatinya semua perbendaharaan yang baik itu. Kalau kita baik, nggak peduli ya orang mau ngomong kita baik atau tidak. Karena memang kita baik, pasti keluar yang baik, saudara. Karena itu saudara, jangan biarkan sumur ini tersumbat dari hati kita, saudara. Ya, mungkin saudara dulu adalah orang yang suka menolong, suka berbuat baik, ya. Tapi karena saudara pernah dikecewakan orang, sekali lagi, jangan biarkan kekecewaan itu, jangan biarkan kejadian itu, ya, menutup hati saudara lagi. Jangan biarkan seperti itu. Ya, kalau saudara pernah ditipu orang, ya dibalas kebaikan saudara dengan kejahatan, ya, akhirnya saudara berpikir, ya buat apa berbuat baik? Tahu berbuat baik, orang tidak membalas dengan kebaikan. Jangan seperti itu. Ingat, upah yang kita terima itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Amin. Ya, yang akan saya baik-baik saudara. Kalau Anda berbuat baik, sekali lagi, bukan karena Anda ingin dilihat orang sebagai orang baik, tapi karena Anda berbuat baik, karena memang Anda orang yang baik. Tanamkan itu dulu, saudara. Ya, walaupun kebaikan saudara sering dimanfaatkan orang, nggak apa-apa. Kalau kebaikan saudara dimanfaatkan orang, karena memang saudara orang yang bermanfaat. Haleluya. Kalau saudara tidak bermanfaat, orang tidak akan memanfaatkan saudara. Ya, ya. Jadi kalau saudara sering dimanfaatkan, bersyukurlah, karena saudara adalah orang yang bermanfaat, saudara. Ya, karena itu jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti bermurah hati, saudara. Alkitab berkata, apabila datang waktunya, kita akan menuai kalau kita tidak menjelma. Kapan kita akan menuai? Kita katakan, kalau kita tidak menjadi lemah. Kapan kita lemah? Saat kita berhenti berbuat baik. Saat kita berhenti bermurah hati, saudara. Saya berdoa sekali lagi, biar sumur kemurahan ini ada dalam kehidupan kita dan terus meluap, ya, menyembur keluar, memberkati banyak orang, saudara. Amin.